Inilah biografi dan perjuangan pahlawan nasional, Haji Saman Hudi. Tokoh perintis di balik syarikat Islam. Kami akan mengupas lebih dalam tentang sosok Haji Saman Hudi, serta latar belakangnya sebagai aktor peletak dasar pergerakan nasional dan perjuangan dakwah Islam di Indonesia. Yang sudah subscribe, semoga diberikan kemudahan dalam aktivitasnya. Dalam catatan sejarah yang ada, Haji Saman Hudi merupakan sosok pahlawan nasional Indonesia yang cukup dikenal. Namun, di balik itu semua, sepak terjang Haji Saman Hudi tidak banyak diungkap, terutama pemikiran-pemikirannya di balik perjalanan organisasi yang didirikannya, yakni Syarikat Dagang Islam, yang kemudian bertransformasi menjadi Syarikat Islam. Keadaan masyarakat Indonesia ketika lahir Haji Saman Hudi adalah kondisi masyarakat jajahan yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah ini tidak bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi hanya sebagai badan penyelenggara yang bekerja di bawah dan atas tanggung jawab pemerintah Belanda. Dalam kaitan ini, pemerintah Belanda memiliki kementerian sendiri yang diberi nama Ministerie van Koloniën yang berkedudukan di Den Haag. Pada masa penjajahan, kaum pribumi secara status sosial diperlakukan sebagai masyarakat kelas 3 setelah orang-orang Eropa dan orang Timur asing atau Cina. Masyarakat pribumi merupakan masyarakat yang paling rendah martabatnya. Kaum pribumi senantiasa diinjak dan diperlakukan semena-mena dan bahkan harus menunduk di hadapan bangsa Eropa. Hal ini menjadikan orang pribumi lebih rendah derajatnya dari binatang. Slogan-slogan bernada diskriminasi menghiasi fasilitas-fasilitas publik dan kantor-kantor Belanda saat itu. Semisal, Verboden voor honden en inlander, yang berarti dilarang masuk bagi pribumi dan anjing. Haji Saman Hudi lahir di Laweyan, Surakarta. Pada tanggal 8 Oktober 1868 dengan nama Sudarno Nadi. Terlahir dari seorang ayah yang bernama Haji Ahmad Zein dan ibu yang bernama Nyai Siti Aminah. Beliau dibesarkan dalam lingkungan yang agamis dan taat beribadah. Kakeknya bernama Kiai Kartowikoro, seorang pedagang sekaligus tokoh agama. Ayahnya dan kakeknya merupakan saudagar batik yang kaya raya di daerah Laweyan, Solo. Keduanya merupakan sosok muslim yang sangat taat pada agamanya. Dan sangat rajin mendidik para puteranya, agar para putera itu dapat menjadi manusia yang baik bagi Tuhan, bagi sesama manusia dan bagi diri mereka masing-masing. Keduanya memiliki hasrat yang besar untuk memperbaiki nasib bangsanya serta anti penjajahan bangsa asing. Mereka berpendapat, seharusnya rakyat bumi putera segera menyatukan dan memperkuat diri, agar dengan persatuan dan kekuatan itu, dapat dengan segera berjuang, untuk memperbaiki nasib mereka bersama-sama. Sifat yang ada pada orang tuanya ini, mengalir dalam diri Haji Saman Hudi. Sudarno Nadi, demikian nama kecilnya, sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Volkschool di Surakarta, kemudian melanjutkan ke HIS, Hollands Indische School, sekolah rendah dengan bahasa pengantar Belanda di Madiun. Selain itu, ia juga sempat belajar di berbagai pesantren di Jawa. Tercatat beberapa pesantren yang pernah diikutinya antara lain, Pondok Pesantren Kiai Haji Sayuti di Ciawi Gebang, Pondok Pesantren Kiai Haji Abdur Rozak di Cipancur, Pondok Pesantren Sarajaya di Cirebon, bahkan sempat berguru ke Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya. Pada saat berguru dengan Kiai Haji Zainal Mustafa ini, Saman Hudi banyak bertukar pikiran tentang perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Sejak kecil, ia telah menunjukkan minatnya pada dunia perdagangan. Terbiasa membantu ayahnya berdagang, menjadi pembelajaran yang tidak dilewatkannya. Pada usia 19 tahun, minat dagangnya semakin digeluti, sehingga mampu meneruskan usaha ayahnya dan membangun usaha batiknya lebih mandiri. Pada usia 20 tahun, beliau menikah dengan Suginah, anak dari Kiai Badjuri. Sejak pernikahan itu, namanya berubah menjadi Sopandi Wiryowikoro. Beberapa tahun kemudian, Wiryowikoro menemukan jodohnya yang kedua, yaitu Marbingah, yang konon masih termasuk keluarga Mangkunegara.
Hal ini menjadikan beliau semakin giat dan ulet dalam berusaha. Keuletannya membuahkan hasil, bisnisnya semakin berkembang dengan pesat. Karyawannya mencapai ratusan orang, cabang dan relasi yang dibangun pun bertambah luas. Mulai dari daerah Jawa Timur, Surabaya, Banyuwangi, Tulung Agung, Jawa Tengah Purwokerto, Solo, hingga sampai ke Jawa Barat di Bandung. Setelah menikah, ia juga mulai aktif di berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Salah satu organisasi yang tercatat adalah ia bergabung dengan organisasi Kongsing, sebuah organisasi yang cukup rahasia yang dibentuk oleh saudagar keturunan Tionghoa. Organisasi ini mempertemukan orang elit Tionghoa dengan pedagang batik di Solo. Samanhudi kemudian merasa kecewa dengan Kongsing yang membiarkan beberapa pedagang Tionghoa memonopoli perdagangan batik. Bahkan tercatat dalam koran Darmo Kondo bahwa terjadi beberapa kerusuhan di Solo yang disebabkan oleh Kongsing. Untuk melawan Kongsing, akhirnya Sopandi Wiryowikoro mendirikan organisasi yang bernama Rekso Rumekso, sebuah organisasi keamanan jaga kampung yang memiliki misi rahasia untuk melawan taktik monopoli pedagang Cina. Pada usia 34 tahun, tepatnya tahun 1904 sampai pertengahan 1905, Sopandi Wiryowikoro melaksanakan ibadah haji dan menetap di Makkah. Ketika di Makkah, beliau banyak mengikuti perkembangan politik dunia Islam yang dibawa tokoh-tokoh pergerakan Islam saat itu. Seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Jamaluddin Al-Afghani dan juga pergerakan Salafiyah. Selama kegiatannya di Makkah inilah, Wiryowikoro bukan hanya merubah namanya, tetapi juga merubah jalan hidupnya. Dari usahawan batik kaya, menjadi seorang aktivis Islam yang dipenuhi gagasan dan pemikiran pan-Islamisme. Sebuah pemikiran pembaharuan yang mengobarkan semangat jihad kembali kepada kemurnian Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pan-Islamisme pun menghendaki pembebasan wilayah-wilayah Islam dari kolonialisme dan imperialisme Barat. Perlawanan pan-Islamisme ini dilakukan melalui pemikiran-pemikiran, pendidikan dan ekonomi, bukan dengan senjata. Bahkan dalam komentar yang lain, A.V. Korver menunjukkan bahwa beliau adalah tokoh revivalisme, yaitu tokoh yang ingin mengembalikan kekuasaan politik Kesultanan Islam di Nusantara dengan slogan membebaskan penjajahan manusia atas manusia. Sepulangnya berhaji dari Makkah, pada tahun 1905, Wiryowikoro merubah namanya menjadi Haji Samanhudi. Pemikiran baru yang dibawanya dari Makkah, ditularkannya kepada organisasinya yaitu Rekso Rumekso. Selain Rekso Rumekso, untuk mempersatukan masyarakat pedagang pribumi Laweyan, Haji Samanhudi juga mendirikan perkumpulan Mardi Budhi, yaitu perkumpulan yang bertujuan untuk mempersatukan masyarakat Muslim di Laweyan yang mengurus masalah kematian dan pemakaman. Berdasarkan pengakuan Haji Samanhudi kepada Tamarjaya dalam majalah Daulah Islamiyah nomor 1, terbitan Jakarta bulan Januari 1957, Syarikat Dagang Islam lahir pada 16 Oktober 1905 di masa-masa perseteruan antara Kongsing dengan Rekso Rumekso. Dari kedua organisasi inilah lahir Syarikat Dagang Islam. Jadi, dalam hal ini, Syarikat Dagang Islam adalah transformasi dari Rekso Rumekso dan Mardi Budhi, organisasi yang awal pendiriannya untuk melawan monopoli pedagang Cina dan mempersatukan pedagang Muslim Laweyan. Syarikat Dagang Islam menjadi organisasi yang bukan hanya memiliki motif ekonomi, tetapi juga kental dengan nuansa politik Islam karena bersinggungan dengan Belanda. Karena Belanda saat itu pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pedagang timur asing yang sangat tidak berpihak kepada pedagang pribumi. Untuk menyebarluaskan informasi dan gagasan pemikirannya dalam Syarikat Dagang Islam, Haji Samanhudi juga menggunakan media sebagai alat propaganda yang menjadi jembatan komunikasi dan pencerahan bagi masyarakat. Bagi Samanhudi, media adalah senjata untuk melawan narasi yang menyerang Islam. Dalam buku Api Sejarah, karya Ahmad Mansur Suryanegara, guna memperluas informasi dalam upaya pembentukan organisasi Syarikat Dagang Islam, diterbitkanlah sebuah buletin
yang bernama Taman Pewarta. Buletin ini berisikan informasi-informasi Islami dan merakyat, jelas Ahmad Mansur Suryanegara. Namun, tidak banyak informasi tentang Taman Pewarta, sehingga kiprahnya bagi kebangkitan perjuangan bangsa Indonesia kurang terekam dengan baik. Penulis Ahmad B. Adam, dalam bukunya yang berjudul The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness, menyebutkan Taman Pewarta adalah koran yang terbit seminggu sekali dan hanya memiliki beberapa halaman saja. Taman Pewarta menjadi media komunikasi yang efektif bagi perkembangan Sarekat Dagang Islam, sehingga organisasi ini semakin dikenal masyarakat. Sarekat Dagang Islam, yang awalnya dikenal sebagai organisasi niaga, menjadi organisasi yang memelopori kebangkitan nasional. Akibatnya, organisasi Sarekat Dagang Islam ini berkembang dengan pesat, sehingga membuat penjajah kolonial Belanda khawatir. Untuk menjaga agar organisasinya tidak dibubarkan pemerintah Belanda, beliau kemudian menjadikan Syarikat Dagang Islam sebagai organisasi yang legal, dengan membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dengan meminta bantuan kepada Raden Mas Tirto Adisuryo, yang sebelumnya telah berhasil melegalkan Syarikat Dagang Islam di Batavia pada tahun 1909 dan di Buitenzorg tahun 1911. Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi merupakan perkumpulan yang sudah lama dinanti-nantikan berdirinya oleh rakyat Hindia Belanda. Hal ini terbukti dari hangatnya sambutan rakyat yang berduyun-duyun ingin menjadi anggotanya. Organisasi Syarikat Dagang Islam semakin berkembang dengan cepat dan luas. Melingkupi seluruh Jawa, mulai dari Bandung di Jawa Barat hingga ke Jawa Timur di Surabaya. Pada tahun 1912, Haji Samanhudi bersama wakil pengurus Sarekat Dagang Islam Solo berangkat ke Surabaya untuk menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh pergerakan di Surabaya. Salah seorang yang pertama kali dihubungi adalah Hasan Ali Surati, seorang keturunan keluarga saudagar Islam kaya yang berasal dari India. Hasan Ali Surati adalah seorang ketua perkumpulan Taman Maninkem. Pada pertemuan itu, Haji Samanhudi menguraikan tujuan perkumpulan mereka. Melalui Hasan Ali Surati inilah, akhirnya Haji Samanhudi dapat berkenalan juga dengan Cokro Aminoto, yang saat itu memimpin perkumpulan Panti Harsoyo. Atas pertemuan itu, Cokro Aminoto mengusulkan agar Syarikat Dagang Islam berganti menjadi Syarikat Islam, agar semakin luas arah perjuangan dan keanggotaannya. Usulan nama ini pun diterima Haji Samanhudi yang kemudian mengganti nama Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam, dan Cokro Aminoto pun kemudian bergabung menjadi anggotanya. Haji Samanhudi juga memerintahkan Cokro Aminoto untuk mengurus legalisasi nama baru itu. Disinilah babak baru organisasi Syarikat Islam dimulai. Selama 2 tahun terjadi kedekatan hubungan yang sangat erat antara Haji Samanhudi sebagai ketua dan Cokro Aminoto sebagai wakilnya. Dalam interaksi inilah, Haji Samanhudi melihat ada potensi lebih yang dimiliki oleh Cokro Aminoto. Pada Kongres kedua Syarikat Islam di Yogyakarta, pada bulan April tahun 1914, Cokro Aminoto akhirnya terpilih menjadi pemimpin Syarikat Islam berikutnya. Di tangan Cokro Aminoto, Syarikat Islam menjelma menjadi organisasi yang semakin disegani oleh Belanda. Pola pemikiran Cokro Aminoto pun tidak terlepas dari pemikiran Haji Samanhudi, bahkan lebih ekstrim dan berkembang. Sebagai pemimpin pergerakan, Haji Samanhudi tidak termasuk orang yang pandai berpidato. Tetapi, ia dapat berbicara lancar dan jelas. Ia tidak biasa berbicara panjang lebar, pidatonya selalu singkat dan sederhana saja. Tetapi, meskipun sederhana, pidatonya selalu berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan nyata, sehingga orang tidak dapat membantah kebenaran pernyataan-pernyataannya. Di samping itu, pidatonya selalu disampaikannya dengan cara yang mantap dan bersemangat, sehingga para pendengarnya seolah-olah menjadi tidak berdaya dan hanya menyetujui serta melaksanakan gagasan-gagasannya. Sosro Koonio, salah satu redaktur Sarotomo yang merupakan korannya Syarikat Islam, menyatakan dan mengakui
bahwa tulisan-tulisannya banyak yang bersumberkan gagasan-gagasan dari Haji Samanhudi. Setelah beralih kepemimpinan kepada Cokro Aminoto, Haji Samanhudi pun menjadi Ketua Kehormatan Syarikat Islam dan kembali ke Laweyan. Haji Samanhudi meninggal di Klaten, Jawa Tengah, pada tanggal 28 Desember 1956. Jenazahnya dikebumikan di Banaran, Grogol, Sukoharjo.